Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Kadenisa Victory NPM 21018820300016. Yang pertama, ada pengertian Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun landasan hukum standar nasional pendidikan yaitu Standar Nasional Pendidikan atau disingkat SNP di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang SNP. Standar Nasional Pendidikan merupakan kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu. Adapun 8 standar yang mencakup Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Standar ini berkaitan erat dengan kriteria kemampuan lulus dari suatu instansi pendidikan. Setiap peserta didik yang lulus dari suatu jenjang pendidikan diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedua, ada standar isi. Standar isi mencakup komponen, materi, dan tingkat kompetensi minimal yang dimiliki oleh siswa pada suatu jenjang pendidikan. Standar isi mencakup ruang lingkup materi yang meliputi kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan kalender pendidikan atau akademik. Yang ketiga, standar proses. Standar proses ini berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran di masing-masing jenjang pendidikan. Dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, setiap instansi pendidikan harus melakukan dengan interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan partisipatif atau mengikut sertakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, ada standar penilaian pendidikan. Ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan prosedur penilaian pada peserta didik. Penilaian dilakukan untuk mengukur keberhasilan kepemahaman peserta didik dan keberhasilan proses pembelajaran selama ini. Yaitu penilaian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu penilaian oleh pendidik, penilaian oleh sekolah, dan penilaian oleh pemerintah. Selanjutnya, 5. Standar tenaga pendidikan. Pendidikan adalah tenaga kependidikan yang bertugas untuk mendidik, membimbing, mengajar, menilai para peserta didiknya. Sedangkan tenaga kependidikan adalah semua orang yang terlibat dalam suatu instansi pendidikan, mulai dari kepala sekolah, tenaga laboratorium, tenaga administrasi dan tata usaha, pustakawan, pengawas sekolah, dan sebagainya. Baik pendidik maupun tenaga pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Selanjutnya, standar sarana dan prasarana. Yaitu standar sarana dan prasarana berlangsung prosesnya pembelajaran. Setiap instansi pendidikan perlu memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan, teratur, dan juga nyaman. Dalam standar ini diatur mengenai sarana dan prasarana yang wajib dimiliki oleh setiap satuan sekolah atau pendidikan. Ialah prasarana yaitu meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang sirkulasi, ruang perpustakaan, ruang UKS, WC, tempat berolahraga atau tempat bermain, tempat beribadah, gudang, dan lain-lain. Dan untuk sarana,
perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, sarana laboratorium, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan menunjang proses pembelajaran, dan lain-lain. Selanjutnya, standar pengelolaan. Standar pengelolaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu standar pengelolaan untuk satuan pendidik, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan standar pengelolaan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berisi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem informasi, manajemen. Selanjutnya, terakhir, ke-8. Standar pembiayaan. Proses pendidikan bisa terselenggara karena adanya pembiayaan yang berkelanjutan. Peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai standar pembiayaan adalah Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2009. Pembiayaan dalam dunia pendidikan terdiri dari 3 komponen, yaitu biaya investasi, biaya untuk pengembangan sumber daya manusia, biaya untuk modal kerja tetap, dan ada tambahan, yaitu biaya personal. Biaya personal yang dimaksud adalah dengan biaya personal, biaya yang dibayarkan oleh peserta didik agar bisa mengakses pendidikan secara berkelanjutan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.